Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Acok Selsija. Hari ini tanggal 12 Agustus 2021, saya akan menganalisa teknikal beberapa saham untuk sama-sama kita simak di 13 Agustus 2021 di edisi review saham daily. Oke, stay tune. Oke teman-teman, sebelum saya menganalisa teknikal beberapa saham, saya ingin sedikit mengulas analisa teknikal IHSG. Sebelumnya bertanggal 10 Agustus 2021, saya sudah mengulas IHSG bahwasanya ada potensi IHSG tetap berkonsolidasi di area kotak oranye ini. Ya, di area kotak oranye ini akan berkonsolidasi, tetapi jika mengalami breakdown dari kotak oranye tersebut, maka ada potensi menutup gap up di bawahnya yang belum ditutup, yaitu di rank angka 6057 ke 6030-an. Namun jika mampu breakout dari kotak oranye ini, maka ada potensi menyentuh angka 6212. Menurut saya seperti itu untuk IHSG. Oke, mungkin besok berharapnya ya mampu breakout ya. Ya, semoga closingnya dalam keadaan breakout dari kotak oranye. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan analisa teknikal beberapa saham, saya ingin sedikit menyampaikan review analisa saya kemarin tentang beberapa saham, yaitu 20 saham. Teman-teman bisa cek video sebelumnya ya. Hari ini saham Arta mengalami kenaikan 26%. Saham RANC mengalami kenaikan 21%. Saham Pan R 19%, ACES 4%, Aldo 7%, BRMS 4%, ADMG 7%, dan Nelly 3%. Saham-saham tersebut sudah saya ulas di video sebelumnya. Oke teman-teman, langsung saja kita mengulas saham. Yang pertama saya akan menyampaikan analisa teknikal saham MMLP. Oke, MMLP hari ini closing di angka 750, mengalami kenaikan ya. Kenaikan hari ini tidak disertai dengan volume yang signifikan ya untuk hari ini saja. Namun jika dilihat dari keseluruhan, menurut saya masih bagus. Cuman akan lebih bagus ketika nanti mampu breakout dari resistance trendline warna putih ini. Ya. Jika mampu breakout dari resistance trendline, kemudian ini juga sedang berkonsolidasi ya sebenarnya di rank 700 kemudian 750. Jika nanti mampu breakout dari area konsolidasinya tersebut, kemudian mampu breakout dari resistance trendline putih tersebut, maka menurut saya MMLP mampu menyentuh angka 805 untuk terdekatnya ya. Menurut saya terdekatnya akan menyentuh di angka tersebut jika mampu breakout dari jika mampu breakout dari 765 kemudian mampu breakout dari 775. Menurut saya bisa ke 805. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya belum jenuh beli, dan dari MACD-nya pun sedang di atas histogram ya, dua sinyalnya. Jika nanti terjadi golden cross baik di stokastik RSI maupun di MACD-nya, maka itu ada potensi mampu breakout dari resistance trendline atau breakout dari 765 ya. Menurut saya untuk MMLP seperti itu. Kemudian selanjutnya saham Friend. Saham Friend hari ini closing di angka 149. Jika dilihat dari struktur besarnya, membentuk cup and handle ya. Sudah di breakout pada tanggal berapa? Sebentar saya cek. Di breakout pada tanggal 29 Juli 2021. Kemudian mengalami kenaikan dan beberapa hari kemudian turun. Ternyata di area ini merupakan area supply ya, area supply yang sebelumnya belum
sebelumnya pada tanggal berapa ini? Sebelumnya pada tanggal 27 Juli 2020 belum mampu di breakout, dan di tanggal 3 Agustus 2021 ternyata sudah di breakout, namun hanya breakout saja, tidak closing di atas area supply tersebut. Dan sekarang saat ini sedang konsolidasi di area supply ini. Jika nanti mampu breakout dari area supply ini, yaitu dari 168, maka menurut saya ada potensi ke 199, yaitu di rasio Fibonacci 1,272. Namun jika mengalami breakdown dari area supply ini, yaitu breakdown dari angka 144, maka ada potensi ke 135 untuk friend. Kemudian jika dilihat dari Stochastic RSI-nya belum mengalami jenuh jual ya, dan dari MACD-nya pun belum terjadi dead cross. Dan dilihat dari volume sebentar, ternyata hari ini kenaikannya disertai dengan tidak disertai dengan volume yang naik juga ya. Namun jika dilihat dari struktur kecilnya, saya coba gariskan ini, menurut saya ada potensi membentuk bullish flag ya, bullish flag, potensi membentuk bullish flag, baru potensi ya, belum pasti. Sebentar saya perbesar ya, ini dia, berpotensi membentuk bullish flag jika mampu breakout dari 160, itu ada potensi akan melanjutkan kenaikan ke 168. Namun jika breakdown dari 144, maka ada potensi ke 135. Menurut saya seperti itu, friend. Menurut saya, friend, seperti itu. Selanjutnya yaitu saham INDY. Saham INDY. Saham INDY hari ini closing di angka 1515. Ya, sebentar saya hapus dulu. Oke. Hari ini mampu breakout dari resistennya, yaitu resisten 1485, dan jika dilihat dari strukturnya, sekarang posisi INDY berada di area sideways sebelumnya ya. Ini dia. Saya coba. Oke. Ini merupakan area sideways yang sebelumnya lumayan lama ya pergerakan di rank ini, di rank kotak ini. Maka jika nanti mampu breakout dari angka, jika mampu breakout dari angka 1545, maka menurut saya ada potensi melanjutkan kenaikan. Kenaikannya sekitar di 1600 jika mampu breakout dari 1545. Hari ini lumayan tinggi ya. Apakah oke. Ternyata kenaikan hari ini disertai dengan volume yang melejit ya. Maka menurut saya besok ada potensi ke 1545. Jika itu terjadi dan jika closing di breakout dari 1545, maka ada potensi kenaikan ke 1600. Jika dilihat dari Stochastic RSI-nya, di sini nampak terjadi di harga mengalami kenaikan, di price-nya mengalami kenaikan, namun di Stochastic RSI-nya mengalami penurunan. Harga dan stok RSI tidak satu irama. Ini bisa disebut dengan hidden bullish, di mana di stok RSI-nya pun sudah terkonfirmasi mengalami golden cross. Dan di MACD-nya pun dua sinyal MACD sudah berada di atas histogram, di atas angka 0. Maka ada potensi besok melanjutkan kenaikan ke 1545. Jika closing di angka 1000 dari 1545, maka ada potensi ke 1600. Menurut saya seperti itu untuk INDY. Selanjutnya yaitu saham SIM. Oke, saham SIM hari ini closing di angka 452. Closing breakout dari 450, yaitu breakout dari rasio Fibonacci 0,236.
Di sini ada area supply. Jika mampu breakout dari area ini, maka ada potensi kenaikan ke 478. Jika mampu breakout dari angka 458. Jika mampu breakout dari 458, maka ada potensi ke 478. Ya. Namun jika breakdown dari 450, kemungkinan akan ada potensi kembali ke area demand ini, kotak putih ini. Untuk SIM seperti itu. Ya. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya, ya ini juga sama seperti tadi sebelumnya, yaitu saham INDY mengalami terjadinya hidden bullish divergence, di mana hari ini dikonfirmasi dengan terjadinya golden cross pada stokastik RSI. Ya, menurut saya kemungkinan besok akan menyentuh angka 458 dan ada potensi akan menyentuh ke 478 jika mampu closing breakout dari 458. Menurut saya seperti itu untuk saham SIM. Selanjutnya yaitu saham MPMX. Saham MPMX. Saham MPMX hari ini closing di angka 720. Jika dilihat dari struktur kecilnya, MPMX sedang mengalami sideways atau sedang berkonsolidasi di area kotak putih ini. Ya, jika mampu breakout dari kotak putih ini, sebentar saya berikan tanda garis. Jika mampu breakout dari area konsolidasi, yaitu breakout dari 740, maka ada potensi melanjutkan kenaikan ke 755. Namun, jika mengalami breakdown dari area konsolidasinya ini atau area sideways-nya ini, yaitu breakdown dari angka 685, maka ada potensi menuju demand-nya, yaitu di area 655 ke 630. Ya, saya ulangi, jika mampu breakout dari 740, maka ada potensi ke 755. Namun, jika breakdown dari 685, maka ada potensi ke area demand, yaitu 655, 630. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya, hari ini mengalami golden cross, maka terjadilah kenaikan. Kenaikan hari ini disertai dengan volume yang lumayan tinggi. Ya. Kemudian untuk MACD-nya, juga mengalami golden cross, maka besok ada potensi ke 740 menurut saya. Ya, dan lebih bagus lagi jika mengalami breakout dari 740. Oke, saya rasa cukup untuk MPMX. Selanjutnya itu saham BJBR. Saham BJBR juga sama ya, seperti saham MPMX, yaitu sedang mengalami konsolidasi di area sideways-nya. Sedangkan BJBR ini area konsolidasinya ada di range 1300 dan 1210. Ya, sama, jika mampu breakout dari 1300, menurut saya ada potensi mengalami kenaikan hingga ke angka ini 1350 jika mampu breakout dari 1300. Namun jika mengalami breakdown dari 1210, maka ada potensi menutup gap up, yaitu di rank angka 1190 ke 1170. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah mengalami dead cross. Kemudian garis MACD-nya pun masih di bawah histogram. Menurut saya BJBR ini akan masih berada di rank sideways-nya, di rank konsolidasinya itu 1300 dan 1210, akan bergerak di situ. Oke, untuk BJBR seperti itu. Selanjutnya yaitu saham MNCN. Saham MNCN hari ini closing di angka 855. Namun belum mampu breakout dari area konsolidasinya, yaitu area konsolidasi di rank 790 dan 865. Jika mampu breakout dari 865, maka ada potensi ke 875 atau ke 900. Jika mampu breakout dari 865. Jika dilihat dari stok RSI-nya sudah mengalami jenuh beli,
Kemudian 2 garis MACD pun masih di bawah histogram. Menurut saya MNCN masih akan berkonsolidasi di area 865 dan 790. Namun jika mampu breakout dari 865 atau closing dari 865, maka ada potensi ke 875 dan ke 900. Untuk MNCN seperti itu. Selanjutnya saham Adro. Saham Adro hari ini closing di angka 1410. Oke, ini adalah analisa saya pada tanggal 9 bulan 7 tahun 2021. Ternyata hari ini mampu closing dari, sebentar saya beri tanda garis. Hari ini mampu closing breakout dari 1395 ya. Ini kalau dari struktur kecilnya membentuk cup and handle kecil ya. Jadi cup and handle kecil, jika teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya ya, saya sudah pernah membahas bagaimana strategi trading jika menemukan pola cup handle. Sebentar. Oke, jika besok masih melanjutkan kenaikan, menurut saya ada potensi. Sebentar saya coba ukur menggunakan rasio Fibonacci. Oke. Oke, jika besok masih hari ini bagus ya sebenarnya, karena mampu closing breakout dari 1395, breakout dari resistance cup handle-nya. Dan juga hari ini kenaikan disertai dengan volume yang naik. Menurut saya ada potensi ke 1485, yaitu rasio Fibonacci 1,272. Oke, kemudian jika dilihat dari, nah ini bisa kita lihat price atau harga pergerakannya tidak satu irama dengan stochastic RSI. Stok RSI mengalami golden cross, dan jika dilihat dari pergerakannya mengalami namanya hidden bullish divergence. Stok RSI ke bawah dan harganya naik. Jika dilihat dari MACD-nya pun sama, MACD-nya masih bergerak sinyalnya masih bergerak di atas histogram. Maka menurut saya ini ada potensi masih melanjutkan kenaikan ya. Jika mampu maka akan ada potensi ke 1485. Namun sebelum ke 1485 mungkin ada kenaikannya akan mengalami di 1435. Sebelum ke 1485 menurut saya akan menyentuh angka 1435. Itu target kenaikannya untuk Adro. Selanjutnya yaitu saham TOWER. Saham TOWR. Oke, jika dilihat dari strukturnya, sebelumnya TOWR ini membentuk bola cup handle. Ternyata sudah mengalami kenaikan, kemudian mengalami pullback atau retrace ke bawah, dan hari ini sempat menyentuh angka 1280, yang mana sebelumnya menjadi resisten dan sekarang sudah menjadi area atau garis supportnya. Dan ketika menyentuh 1280, yaitu menyentuh garis supportnya, mengalami rebound, dan hari ini closing di angka 1310. Menurut saya ada potensi ke 1365 jika mampu mengalami breakout dari 1340. Namun jika akan tidak bagus jika TOWR ini mengalami breakdown dari 1280. Jika terjadi breakdown dari 1280, maka ada potensi ke 1220, yaitu area support terdekatnya ya. Menurut saya seperti itu untuk tower. Kemudian jika dilihat dari stok RSI, TOWR mengalami jenuh jual. Kemudian kedua garis MACD masih berada di atas histogram MACD. Maka menurut saya ini ada potensi melanjutkan kenaikan
ke angka 1340 dan ke 1365. Oke. Menurut saya seperti itu untuk tower. Selanjutnya saham WH. Saham WH ini closing di angka 216. Kenaikan hari ini sangat tinggi ya, disertai pula dengan volume yang tinggi untuk hari ini. Ya, tapi kenaikan hari ini membentuk gap up ya. Gap up di angka di rank angka 168, membentuk gap up di rank angka 160 ke 168, dan hari ini mampu closing dia di atas breakout dari 213 dengan volume yang melejit. Menurut saya ada potensi besok melanjutkan ke 229 jika mampu breakout dari 219. Jika kita ukur jika besok mampu breakout dari 219, ada potensi ke 229. Ada mengalami kenaikan kira-kira 6% ya. Namun hati-hati karena ini sudah dipucuk. Ini juga ini membentuk pola bullish flag ya. Maka terjadilah kenaikan. Seharusnya biasanya kenaikan dari bullish flag itu sama tinggi dengan tiangnya. Ya, ini sudah mencapai target. Mungkin jika dilihat dari stochastic RSI-nya pun mengalami golden cross ya. Kemudian dari MACD-nya pun dua sinyal MACD masih di atas histogram. Menurut saya masih ada potensi kenaikan hingga ke 229. Namun jangan memaksa buy ya, takutnya dibawa turun. Oke. Yaitu selanjutnya saham SCNP. Saham SCNP. Saham SCNP hari ini breakout dari resistance trendline-nya ya, dan closing di angka 388. Menurut saya ini bagus, kenaikannya pun disertai dengan volume yang naik untuk hari ini saja. Kemudian jika dilihat dari stochastic RSI-nya sudah mengalami golden cross, kemudian dari MACD-nya pun sepertinya akan membentuk golden cross. Dan menurut saya ada potensi melanjutkan ke 402 untuk saham SCNP. Jika mampu breakout dari 402, maka ada potensi menyentuh resistance selanjutnya yaitu di 436 ya. Untuk SCNP seperti itu menurut saya. Namun lain ceritanya jika mengalami breakdown dari 348. Jika itu terjadi, maka ada potensi turun ke support selanjutnya di bawahnya yaitu 304. Oke. Kemudian lanjut saham UNTR. Saham UNTR. UNTR ini closing di angka 20.700. Tapi closingnya masih berada di area supply. Sempat breakout dari area supply, namun kembali mengalami penurunan. Ada tekanan jual. Namun jika dilihat hari ini volumenya lumayan tinggi ya, tinggi melejit hari ini sesuai dengan kenaikan harganya. Dan jika dilihat dari stok RSI-nya mengalami golden cross, begitu juga dengan MACD ya. Namun dua sinyal MACD masih di bawah histogram MACD. Jika besok mampu breakout dari area supply-nya ini, breakout dari 20.725, maka ada potensi menuju ke area supply selanjutnya, yaitu di rank angka 21.175 dan 21.475 jika mampu breakout dari area supply ini 20.750. Untuk NTR seperti itu menurut saya. Selanjutnya yaitu saham yang kemarin saya sudah bahas, sudah saya ulas. Hari ini saya coba review kembali yaitu saham Nelly. Saham Nelly hari ini closing di angka 210 ya, tepat di resistennya.
sudah sempat breakout namun kembali turun ya. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah golden cross, namun di MACD pun sudah golden cross, tapi dua sinyal MACD masih berada di bawah histogram MACD. Jika dilihat dari volumenya, hari ini kenaikannya disertai dengan volume yang naik. Menurut saya besok ada potensi naik ya, kembali ke 216 218 jika mampu breakout dari 210. Namun jika tidak mampu breakout 210, mungkin ada potensi pergerakannya di area 206 ke 210 ya. Akan bahaya jika breakdown dari area mid ini area garis putih tengah ini, maka ada potensi turun ke 202 jika breakdown dari garis tengah putih putus-putus ya. Akan bagus jika mampu breakout dari 210, maka ada potensi ke 216 218. Namun jika dilihat dari histori sebelumnya, ketika naik ke rank ini itu mengalami tekanan jual yang lumayan tinggi ya. Oke. Akan bagus jika mampu breakout dari kotak putih itu. Menurut saya seperti itu, Nelly. Selanjutnya saham ADMG. Sudah saya ulas sebelumnya. ADMG, oke. ADMG kembali memasuki area supply-nya ya. Tapi kenaikan hari ini tidak disertai dengan volume yang naik. Namun dilihat dari MACD-nya mengalami golden cross, dari stokastik RSI-nya pun mengalami golden cross ya. Mungkin jika mampu breakout dari area supply ini akan melanjutkan kenaikan ke 270. Namun jika breakdown dari area supply ini, breakdown dari angka 244, ada potensi ke 236. Menurut saya seperti itu untuk ADMG. Selanjutnya saham BRMS. Oke, BRMS hari ini menyentuh kembali area supply-nya, yaitu di rank angka 99 dan 101. Namun terjadi tekanan jual ya, sehingga mengalami turun, tidak mampu breakout dari area supply tersebut dan closing di angka 99. Sebelumnya tanggal 10 Agustus closingnya di angka 97, mengalami kenaikan 2 poin. Ini menurut saya masih aman selama tidak breakdown dari area demand kotak merah ini. Breakdown dari 93 ya. Kalau sudah breakdown dari situ, maka sudah lain ceritanya, akan mengalami turun. Kemudian jika dilihat dari stok RSI-nya belum mengalami jenuh jual. Kemudian dari MACD-nya pun berada di garis berada di netral ya, berada di 0 MACD-nya. Untuk BRMS seperti itu. Selanjutnya saham Aldo. Oke, saham Aldo kemarin sesuai prediksi saya ya. Aldo ini kemungkinan ada potensi menyentuh area supply, dan hari ini terbukti menyentuh area supply di rank 790 dan 845, dan hari ini sempat menyentuh angka tertingginya di 810, closing di angka 790. Oke, stok RSI-nya sudah mengalami jenuh beli. Kemudian dua sinyal MACD-nya masih di bawah histogram. Maka menurut saya kemungkinan akan ada sempat menyentuh ke 845. Mungkin akan dibawa turun setelah itu. Namun jika besok tidak breakdown dari 735 730, mungkin pergerakannya menurut saya akan berada di rank ini. Ya, pergerakannya akan berada di rank ini di 790 dan 725. Ya. Untuk Aldo seperti itu. Selanjutnya saham ACES. ACES kenaikan hari ini membentuk gap up ya,
sempat breakout dari area demand kotak merahnya, namun mengalami tekanan jual. Kenaikan hari ini tidak disertai dengan volume yang tinggi, dan dilihat dari stokastik RSI-nya sudah mengalami jenuh jual. Kemudian dari MACD-nya masih berada di bawah histogram 2 signal MACD. Menurut saya, kalau besok terjadinya breakdown dari area kotak merah ini, area supply ini, maka ada potensi ke sini, ke 1425 jika mengalami breakdown dari 1445. Mungkin saja besok ada potensi menutup gap up ya. Menutup gap up ini di angka 1470 dan 1455 di rank itu. Kemungkinan besok ada potensi menutup gap up ini untuk ACES. Selanjutnya saham Pan R. Saham Pan R. Saham Pan R hari ini mampu closing breakout dari 139, yaitu closing di angka 140. Ya, jika dilihat dari stokastik RSI-nya belum terjadi golden cross, namun MACD 2 signal MACD sudah berada di atas histogramnya. Menurut saya besok ada potensi mengalami kenaikan ke terdekatnya di 143, kemudian 146. Karena ketika menyentuh area supply ini ada tekanan jual yang lumayan besar ya, sehingga belum mampu breakout dari area supply tersebut. Jika mampu breakout dari 149, menurut saya itu merupakan pertanda yang baik ya, jika mampu breakout dari 149. Namun jika belum mampu breakout dari 149, mungkin akan pergerakan ranknya di angka 141, kemudian 130. Menurut saya seperti itu untuk saham Pan R. Namun jika mampu breakout dari resistance trendline kuning ini dan breakout dari 149, ada potensi ke 159. Selanjutnya saham Rans. Saham Rans. Oke. Hari ini closing di 1700, sempat menyentuh angka sempat menyentuh angka 18.895 ya. Kemudian terjadi tekanan jual hingga closing di 1700. Belum mampu closing breakout dari 1745. Menurut saya akan terjadi pergerakan di area sini ya. Ini. Jika breakdown dari 1585, ada potensi akan turun ke 1500. Namun jika mampu mulai kembali breakout dari 1745, maka ada potensi naik ke 1855. Dan bagusnya lagi jika mampu closing breakout 1745. Untuk run seperti itu. Jika dilihat dari stok RS-nya sudah mengalami jenuh jual ya, maka ada potensi menurut saya bergerak di area kotak putih ini, yaitu di rank 1745 dan 1585. Namun jika mengalami breakdown 1585, ada potensi turun ke 1500. Untuk run menurut saya seperti itu. Selanjutnya saham Arta. Saham Arta. Arta. Saham Arta hari ini closing di angka 870, sempat menyentuh angka 985 ya. Kenaikan hari ini disertai dengan volume yang tinggi, dan dari stokastik RS-nya sudah mengalami jenuh jual ya. Menurut saya untuk kenaikannya, potensi naiknya menurut saya sudah tipis ya, karena stok RSI-nya sudah mengalami jenuh jual. Jika besok breakdown dari 855, maka ada potensi turun ke 810.
Ya, untuk teman-teman yang belum punya barang Arta, jangan memaksakan beli ya, karena sudah dipucuk. Namun jika besok mampu breakout kembali, breakout dari 915, maka ada potensi ke 1030. Untuk Arta seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa cukup analisa teknikal dari 20 saham. Semoga analisa ini memberikan manfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah berkenan menonton video ini. Jangan lupa jika berkenan bergabung di grup WA saya. Nanti kita bisa sama-sama diskusi di grup WA tersebut. Untuk link grup WA, teman-teman bisa cek dan lihat di deskripsi dari video ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Terima kasih dan sampai jumpa besok.